Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semuanya, hadirin undangan yang saya hormati. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Desriani dari Radio Komunitas Lintas Subayang. Nah, radio kita terletak di gerbang kawasan Bukit Suaka Marga Satwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling. Status kawasan kita, status hutan di desa Tanjung Belit itu masuk dalam kawasan Marga Satwa, Bukit Rimbang, Bukit Baling. Studio kita terletak di Desa Tanjung Belit. Nah, seperti Bapak Ibu, hutan itu merupakan bisa kita lihat seringkali digambarkan dengan digambarkan dengan gambaran keharmonisan antara yang tinggal di sekitaran hutan dan di dalam hutan Suaka Marga Satwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Kita juga sering menjadi gambaran bagaimana harmonisnya manusia tinggal di daerah di tepi hutan, bagaimana cara mereka hidup berdampingan satwa-satwa yang berada di daerah kita masing. Nah, dalam serial Aulona tadi mencoba mengcapture bagaimana kehidupan tersebut. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Olivia dan para direksi tadi, kita sudah mengetahui bagaimana sih, seperti apa sih kehidupan yang ada di daerah kita sana. Sebelumnya kita sudah kedatangan dua pemateri yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama itu dari Bapak Kepala Prodi Ilmu Komunikasi Binsus Karyau, Bapak Dr. Muhammad Badri, SP MSI. Grogi saya depan dosen saya sendiri, Pak. Sebelumnya perkenalkan, Pak. Saya juga lulusan dari Ilmu Komunikasi, Pak. Angkatan 2017. Grogi kali, Kak. Beda ternyata selasa skripsi ini. Sidang skripsi. Dan juga ada Bapak praktisi radio yang sudah pengalamannya sudah tidak diragukan lagi ya, Pak. Yaitu ada Bapak Satria Utama, Batubara Edcom. Saya izin duduk ya, Pak. Tunggu, tarik nafas dulu. Pak, jadi sidang saya ya, Pak ya. Iya, Pak Badri, gimana nih kabarnya Pak Badri nih? Alhamdulillah sehat. Kalau Bapak Satri, Bapak panggilannya Pak Saud ya? Bung Saud nih, panggilan akrabnya Bung Saud, Satria Utama, Batubara Eskom. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah secara umum sehat. Secara umum ya, secara umum sehat. Iya. Secara perbagian ada yang kurang sehat juga gitu. Kalau perbagiannya ya Pak, itu agak sulit tuh. Minta tolong kita sama Kak Sari biar sehat-sehat kita semua Pak. Iya, Bapak Badri ini merupakan sekarang ini merupakan Kepala Kaprodi Ilmu Komunikasi Binsus Karyau ya Pak. Riwayat pendidikan beliau S1-nya kemarin di Universitas Islam Riau, S2-nya di Institut Pertanian Bogor, dan S3-nya juga di Institut Pertanian Bogor. Beliau ini merupakan orang yang besar, sangat besar ternyata di ilmu komunikasi. Iya, enggak. Bukan body, Pak. Kita sama-sama besar kita depan ya, Pak. Besar jiwanya, Pak. Besar pengalamannya gitu. Dan juga Pak Saud ini, Bung Saud ini kita panggil Bung Saud aja biar akrab sedikit ya Pak. Mungkin saya mau sedikit menceritakan di daerah kita nih sebelum kita masuk diskusi ya Pak. Saya asli Desa Tanjung Belit. Nah, saya juga merupakan salah satu bisa dikatakan pendiri juga Pak. Bukan pendiri ya. Anggota pertama lah intinya Pak di Radio Komunitas Subayang. Dulu juga kita radio FM, sekarang setelah kita dibimbing Kak Sari, kita juga sudah masuk ke era baru juga Pak. Nah, kita juga mohon nanti untuk bisa memberikan pandangan bagaimana sih radio kita
radio yang terletak di, kan biasanya nih, radio kan ini di luas di kota ya, kalau di Karsari kan Green Radio kan di kota. Nah kita ini terletak di gerbang kawasan Pak. Nah kita merupakan, bisa dikatakan kita juga salah satu tempat tempat menggali informasi, tempat memberikan informasi kepada masyarakat yang di atas. Karena masyarakat yang di atas itu Pak, seperti contoh ada beberapa desa di atas, mereka tuh belum mempunyai listrik Pak. Seengap Kak, takut saya Kak, pernah sempro sama Bapak ini. Aduh, deg-degan pasti Pak. Iya trauma. Iya Pak, karena di desa atas itu kita masih di desa-desa atas itu, Pluit itu merupakan desa terakhir yang bisa akses darat Pak. Kalau di atas itu udah masuk akses mau pakai perahu. Di sana juga jaringan telepon belum juga ada. Ya karena itu mereka sangat kan mereka bergantung juga di radio kita bisa memberikan informasi mereka ke atas gitu Pak. Mungkin kita langsung masuk ke materi aja ya Pak. Sebelumnya saya akan ke Pak Badri dulu ya Pak. Izin dulu Pak, dosen dulu Pak. Iya takut saya Pak, nanti diambil S1 saya Pak. Kamu nggak boleh jadi buat 2015. Kalau nggak tambah deg-degan ya. Karena saya ngajar di Aduh, untung aja Pak 2017 ya Pak. Itu pun udah dibantai Pak Badri kemarin Pak. Ya Pak Badri nih. Sekarang ini kan kita sering mendengar jurnalisme inspiratif nih. Menurut Pak Badri, jurnalisme inspiratif itu seperti apa sih Pak? Terima kasih. Panggilannya Olive. Oh ya Pak Desriani Pak, di kampus Desri ada yang manggil Yani Pak. Ani. Yani Pak. Yani. Tidak Roma. Oke, nggak Ani ya. Tidak Pak. Oke ya, Yani. Terima kasih. Ya, pertama terima kasih kepada Kak Sari ya yang telah mengundang kami ke acara yang luar biasa ini, berdampingan dengan senior yang juga luar biasa, Bang Saud, juga Bapak Ibu, teman-teman, juga ada senior saya Bang Dasmuri yang yang hadir di acara podcast ini. Jadi tentang jurnalisme inspiratif ya nih, artinya bagaimana sebuah karya jurnalisme itu bisa memberikan inspirasi kepada orang untuk melakukan sesuatu. Nah dalam konteks ini kita ingin melihat bahwa sesuatu itu satu kebaikan. Gitu. Misalnya untuk konteks yang dilakukan oleh Green Radio, gitu kan, dia sangat menginspirasi masyarakat ya, khalayak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang konteksnya adalah peduli terhadap lingkungan. Ya, peduli terhadap lingkungan, apalagi isu-isu lingkungan sekarang ini sudah sangat macam-macam ya. Bagaimana terjadi anomali cuaca, perubahan iklim dan sebagainya yang sangat luar biasa, yang belum lama ini kita panas yang luar biasa, kemudian tiba-tiba hujan dan sebagainya. Nah, jurnalisme yang dilakukan oleh Green Radio itu dia bisa, dan termasuk Rakom Subayang ya, itu bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang ya, melalui konten-konten siaran, kemudian konten-konten yang serial seperti Alauna tadi, bisa membangkitkan orang untuk memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan, kemudian peduli terhadap keberlanjutan lingkungan dan sebagainya. Yang ujungnya kan dalam konteks ekologi manusia, yang lingkungan dengan manusia itu kan saling berkaitan. Jadi ketika kita manusia merusak lingkungan, tentu lingkungan juga akan mempengaruhi kerusakan pada diri kita sebagai manusia juga. Begitu juga sebaliknya, ketika kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan juga dia akan memberikan pengaruh positif ya terhadap kita, seperti itu. Nah, misalnya seperti kita lihat ke konteks Alauna gitu ya. Alauna misalnya. Saya ketika mendengar Alauna ya saya seperti bernostalgia ke
20-an tahun yang atau 25 tahun yang lalu ketika senang mendengarkan sandiwara radio. Seperti itu. Mendengarkan sandiwara radio. Jadi ini suatu yang menarik, apalagi sekarang di eranya penyiaran digital gitu ya. Jadi Aluna itu banyak memberikan pengaruh-pengaruh positif lah serial-serial seperti ini kepada generasi muda yang konon katanya generasi Z ini ada kekurang pedulian lah terhadap lingkungan karena efek dari kecanduan gadget dan sebagainya. Jadi dengan harapannya program-program seperti ini dia memberikan dampak yang positif lah gitu. Kita ke sesi Pak Badri dulu. Dalam teori ilmu komunikasi nih Pak, dalam karya bentuk jurnalistik atau karya bebas, itu bagaimana sih Pak agar cerita kita itu atau berita kita itu bisa diterima di khalayak Pak, di masyarakat luas? Bagaimana itu Pak? Oke, jadi suatu karya ketika kita ingin diterima oleh masyarakat luas itu pertama kita lihat segmennya ke siapa, kemudian media apa yang mereka gunakan gitu kan. Nah kalau kayak podcast ini ya, jadi kalau survei yang terbaru itu Indonesia itu termasuk 10 besar pengguna podcast. Ya, termasuk di bawah Brasil kalau nggak salah, dari survei itu 35% pengguna internet itu dia mengakses podcast. Nah, artinya itu sudah tuh modal yang besar ya. Ya meskipun kalau kita lihat yang sering didengar itu ya podcast horor lah, podcast yang galau dan sebagainya gitu. Tapi itu sebenarnya sudah menjadi suatu fenomena yang menarik ya untuk di Indonesia ketika budaya orang bermedia itu lebih cenderung ke aspek visual ya. Sementara kalau di podcast itu kan yang audio ya, kan soalnya ada podcast podcast video juga kan. Nah, yang audio lah kita radio itu kan adalah kaya dengan imajinasi. Iya. Kaya dengan imajinasi. Makanya ketika mendengar serial Aluna misalnya kan, tadi sudah saya bilang juga kan, karena saya pernah ke Rimbang Balik, yang imajinasi saya ya imajinasi yang Desa Tanjung Belit gitu. Karena saya pernah juga kan main ke Rakom juga dulu sebelum Covid lah. Imajinasi saya ke sana, suara air dan sebagainya. Ketika saya bermalam di camp WWF itu kan banyak suara-suara alam. Jadi backsoundnya itu sangat luar biasa tadi di serial Aluna itu. Aplaus dulu lah untuk Aluna. Aplaus dulu lah untuk serial Aluna yang sangat luar biasa ya Pak. Backsoundnya itu natural gitu. Beda dengan dulu saya dengar sandiwara radio Brahma Kumbara itu kalau kuda itu pasti orang bukan suara kuda itu ada diketuk-ketuk batok gitu kan. Dibuat-buat ya Pak. Ya tapi ini kelihatan saya sengaja saya keraskan kan suaranya, lihat backsoundnya itu menarik sekali. Suara alam gitu ya. Nah sekarang masalahnya siapa yang mendengar gitu kan. Nah, itu perlu kita kaji juga bahwa sekarang kan eranya media itu sudah konvergensi lah. Jadi satu konten itu untuk beragam media. Ada di radio, Green Radio, ya. Rakomnya juga ada. Ya. Kemudian di Rakom Bayang di webnya. Nah, di webnya itu kan. Kemudian di web Rakom juga ada kan? Di web radio termasuk kalau disiarkan juga kan secara langsung. Iya, disiarkan juga. Kemudian ada di Spotify juga kan? Iya. Nah, di situ. Jadi satu konten itu memang beragam media dan kita kan dengan begitu kita ingin melihat seperti apa sih? Kita nggak tahu yang akan mendengar yang mana. Makanya itu sudah satu strategi yang baik ya ketika suatu konten itu dipublikasikan di banyak media. Itu karena sebagai era seperti itu, karena sama dengan media-media yang lain kan, dia buat berita di online juga, dia buat audiovisualnya juga ya dan sebagainya. Dan artinya satu konten untuk bisa beragam media. Nah bisa juga konten seperti ini kemudian dialihwahanakan. Nah, kan sekarang era alihwahana, misalnya gini, dari konten podcast kemudian alihwahana menjadi komik misalnya. Nah, untuk generasi anak-anak bocil gitu misalnya kan, komik. Atau misalnya dialihwahanakan juga misalnya seperti sebuah film dan sebagainya. Nah itu suatu proses mana suatu pesan ya, suatu pesan baik itu karya jurnalistik maupun kayak kreatif itu ketika kita
distribusikan melalui banyak saluran itu punya potensi untuk diakses oleh banyak orang yang berbeda. Apakah sih Pak, misalnya kan pesan yang kita sampaikan nih berupa secara tidak langsung ya kalau misalnya dari radio. Bisa nggak sih Pak, bagaimana sih trik dan tipsnya, bagaimana pesan yang kita sampaikan dengan secara komunikasi tidak langsung ini agar memberikan dampak kepada masyarakat itu Pak? Jadi pesannya tentu pesan yang persuasif ya, yang membujuk, mengajak. Pesan mengajak untuk menjaga lingkungan misalnya. Pesan yang isinya ada pesan-pesan kalau di komunikasi itu kan pesan-pesan kalau di konteks luas ya, di komunikasi pembangunan misalnya. Jadi ketika radio kalau zaman dulu kan, teori awalnya di radio itu memang salah satu media yang penting untuk menyampaikan pesan-pesan yang sifatnya membangun. Baik itu melalui pesan-pesan yang sifatnya berupa berita maupun pesan-pesan yang menggunakan karya kreatif, menggunakan kalau dulu sandiwara radio itu kan banyak sekali pesan-pesan yang digunakan. Dan itu kalau dulu era Orde Baru kan melalui RRI ya, radio terutama RRI yang menjangkau semua banyak pihak. Nah sekarang kan banyak sekali beragam saluran ya, podcast ya. Tentu storytelling itulah yang sekarang ini kayaknya menarik bagi pendengar ya, atau maupun penonton. Ketika kita lihat audiovisual pun orang cenderung suka dengan konten-konten yang storytelling. Itu penting. Termasuk di PR juga ketika saya diskusi dengan konsultan PR itu mereka menyukai konten-konten yang storytelling. Ya lebih. Oh ya, berarti storytelling lebih disukai gitu ya Pak, terutama di generasi kita sekarang ini. Benar. Generasi kita Pak, saya bilang generasi kita sekarang. Generasi kan. Iya. Ya. Terima kasih Pak Badri. Mungkin kita lanjut ke Pak Satria Utama atau Bung Saud dulu ya. Ini merupakan sudah senior sekali di dunia radio ya. Bung Saud pernah di radio, sekarang masih di Radio Klapta Pak? Masih? Sekarang jadi konsultan aja di. Oh jadi konsultan aja. Beliau pernah menjadi penyiar di Radio Klapta, juga pernah di Radio Grace, Harian Pagi Suara Kita sebagai wartawan ya Pak ya. Terus juga Radio Brabas FM, terus dosen luar biasa di Winsuska Riau di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, juga dosen luar biasa di UMRI, juga dosen luar biasa di UNDRI Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Riau Development Institute ya Pak. Beliau ini merupakan senior sekali di dunia radio gitu, sudah malang di dunia radio. Nah, menurut Bung Saud nih, bagaimana pandangan Bung Saud tentang radio saat ini? Ya, terima kasih. Dunia radio saat ini memang termasuk salah satu media yang mengalami disrupsi kalau istilah zaman sekarang itu dengan kehadiran media baru berupa internet ya, media-media cyber dan sebagainya, media sosial dan sebagainya. Sehingga memang data-data dari teman-teman di radio, kebetulan saya masih digabung di namanya Forum Diskusi Radio. Jadi ini satu forum diskusi teman-teman radio se-Indonesia yang tiap tahun itu ada pertemuan rutin biasanya untuk diskusi. Dan data-data memang menunjukkan bahwa secara general lah ya, para pendengar radio frekuensi itu menurun dari tahun ke tahun gitu. Dan di Riau misalnya dulu masa jaya-jayanya radio itu sampai berebut mau ngurus frekuensi gitu ya. Sampai di Riau itu atau di Pekanbaru itu lebih dari 22 stasiun radio. Tapi sekarang ya mungkin nggak lebih dari 10 yang aktif secara rutin bersiaran gitu. Jadi mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau untuk Pekanbaru. Di Indonesia juga menurun walaupun tergantung situasi kotanya ya. Jadi kota-kota yang padat dengan mobilitas tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan itu masih cukup banyak pendengarnya karena sekarang ini secara karakteristik pendengar radio itu memang sudah tidak seperti dulu. Dulu kita dengar radio itu rame-rame di rumah gitu ya. Kalau dulu dengar siaran radio itu kayak nonton nonton
layar tancap atau apa, duduk memang di ruang tamu gitu, dengerin radio bareng-bareng gitu kan. Nah itu kan terus berubah sehingga sekarang memang pendengar radio itu terseleksi lah ya, terseleksi itu misalnya di kota-kota besar lebih banyak di mobil gitu karena mereka satu-satunya media yang bisa diakses dengan mudah dan tidak mengganggu keselamatan berkendara itu ya radio. Nggak mungkin sambil nengok handphone, apalagi baca koran gitu ya. Itu udah tertutup aja itu ya. Apalagi nonton TV kan nggak mungkin. Hanya radio yang paling. Jadi radio itu sahabat para pengendara mobil di Jakarta, di Bandung dan Surabaya terutama. Kemudian di tempat-tempat tertentu yang memang tidak memungkinkan ada televisi gitu. Walaupun sekarang tereduksi lagi dengan medsos ya. Dulu di pusat-pusat perbelanjaan, pasar Kodim, pasar pusat dulu itu kalau kita jalan di tahun 2000-an awal masih pendengar radio semua tuh. Jadi sambil jualan sambil dengar radio gitu ya. Ya sekarang sudah mulai tergeser lah dengan ada TikTok dan sebagainya sehingga lebih banyak scroll dan menyaksikan konten-konten di media sosial seperti itu. Nah, itu kondisi dan tantangan yang dihadapi saat ini walaupun tetap teman-teman radio itu optimis bahwa walaupun terkurangi jumlah pendengarnya tapi mereka yakin bahwa radio nggak akan hilang juga dari muka bumi ini karena tetap ada sesuatu yang berbeda saat kita mendengar radio dengan media-media lain. Jadi bagi kalangan-kalangan tertentu radio itu punya keasikan tersendiri terutama dengan karakteristiknya yang dia miliki gitu. Karena radio itu punya karakteristik yang tersendiri ya Pak. Nah sebaiknya apa sih Pak yang dilakukan, sebaiknya radio itu apa sih yang kita lakukan di tengah perkembangan teknologi ini Pak? Iya memang dalam diskusi-diskusi itu muncul macam-macam lah ya, muncul macam-macam. Oh nih gimana nih kita bisa bertahan gitu ya, para teman-teman pengelola radio itu gimana nih caranya bertahan ya? Secara bisnis memang jadi persoalan besar gitu karena radio ini kan nggak bisa hidup tanpa iklan gitu ya, tanpa pemasukan. Selama ini bicaranya ya kita hidup dulu ya. Saya di dunia radio itu tahun 93 sudah terjun di dunia radio ya. Sudah lahir ya 93 belum, ya? Oh, belum ya. Saya kayaknya baru rencana menikah. Oh iya, 93 saya sudah terjun di dunia radio gitu. Jadi dulu pendapatannya dari iklan, dari kartu request gitu itu pemasukan. Kemudian kerjasama dengan pihak-pihak lain itu banyak gitu ya. Nah, mulai internet menjadi bagian kehidupan manusia modern ya dia semakin turun atau ketika handphone mulai menjadi bagian kehidupan nggak ada lagi request by card gitu ya dengan kartu. Dulu ya kita kayak apa gitu ya nunggu siswa-siswa SMA atau mahasiswa datang ke studio beli kartu gitu ya. Bahkan sampai begitu semangatnya agar kartu requestnya dibacakan itu bahkan sampai rela menyogok itu beberapa fans kita itu gitu ya. Karena mereka ingin dibacakan hari itu juga. Iya. Ya. Karena kayaknya dia baru ketemu seorang wanita dan ingin mengungkapkan perasaannya lewat kartu gitu. Iya, sehingga harus hari ini Mas gitu ya. Wah nggak bisa, udah banyak ini, saya punya, Mas udah makan malam, itu dia, sampai begitunya dulu tuh. Ya, jadi sekarang persoalannya tentu berpikir tentang bagaimana menghadapi situasi secara bisnis. Nah memang dalam diskusi-diskusi kita bahwa mau nggak mau teman-teman radio itu ya harus mengikuti perkembangan zaman. Artinya bahwa kalau dia bicara tentang bisnis ya sebenarnya radio itu sudah punya modal di era kalau mau masuk ke ranah modern seperti sekarang. Orang-orang radio itu satu, dia dituntut untuk kreatif. Dua, dia punya modal untuk produksi, dia punya suara, dia punya segala macam yang kemudian sebenarnya bisa diaplikasikan ke platform-platform baru gitu. Kalau untuk ini. Tentu di sisi lain persoalannya radio itu tidak juga boleh harus meninggalkan 100% dasar dari karakteristiknya gitu, bahwa
ketika dia masih di frekuensi atau sekarang oke lah nggak di frekuensi. Tapi kan kembali kepada prinsip dasar bahwa radio adalah media auditif, media yang didengarkan, media yang membuat orang punya keleluasaan untuk berimajinasi lewat suara gitu. Yang membedakan kita yang menurut saya disebut kekurangan di satu sisi, tapi di sisi lain kelebihan. Radio itu kan cuma bisa didengar. Kalau TV kita bisa nonton tuh, bisa lihat pemeran sinetron tuh cantik-cantik, mulus-mulus tuh, wah. Ya, sesuatu yang kemudian bisa dilihat, tapi kelemahannya ya kita nggak dirangsang untuk berimajinasi. Beda dulu. Justru kita memang, mengapa saya melihat generasi di 80-90 misalnya agak lebih kreatif, lebih apa, itu karena mereka terbiasa diajak untuk berimajinasi lewat radio tadi. Kita nggak pernah, kita membayangkan atau kita dengar sahur sepuh lah, ini kan saya termasuk pendengar setia gitu ya, karena dulu waktu kecil saya disuruh mak saya jaga warung gitu, jadi sambil jaga warung ya sambil dengar radio, segala macam siaran radio gitu. Nah itu kan kita diajak untuk berimajinasi, saya nggak pernah membayangkan kayak, nggak pernah ada gambarnya kan, Brahma Kumbara tuh kayak mana gitu, Mantili tuh kayak mana gitu ya. Senopati apa itu nggak pernah ada gambaran, tapi saya membayangkan sendiri bahwa Brahma itu misalnya sosok pemuda kekar dengan kumis tipis gitu ya, itu saya buat imajinasi, walaupun mungkin orang lain punya beda sendiri gitu ya, yang senang rambut ikal mungkin dia bilang rambutnya ikal katanya, kalau saya enggak, saya lurus saya bilang gitu. Ya tapi itu terserah, sesuatu yang membuat kita punya hak ya, punya keleluasan untuk berimajinasi sendiri gitu. Nah itu yang sekarang saya pikir dunia teman-teman radio itu tidak berkembang, tidak menggunakan karakteristik itu secara maksimal karena mengikut pada tren gitu. Sekarang kita mau bilang apa? Dulu kekuatan radio ada pada lagu. Orang mau dengar lagu baru, lagu bagus itu harus radio karena dia dulu yang pertama kali dikirimi demo lagu oleh perusahaan-perusahaan rekaman. Belum dijual di pasaran, itu sudah ada di radio. Sehingga orang harus dengar radio supaya dapat lagu baru. Sekarang kan enggak. Untuk lagu Anda boleh download di mana saja. Spotify ada, segala macam ada. Jadi itu udah enggak keunggulan lagi tuh di dunia radio. Oh, apalagi yang menjadi keunggulan radio? Ya request itu udah enggak lagi karena orang sudah bisa mendownloadnya sendiri. Nah, saya pikir hal-hal yang masih bisa menjadi kekuatan itulah bagaimana memproduksi sesuatu yang bisa memancing imajinasi orang, karena disitulah letak karakteristiknya. Salah satunya drama radio, karena belum ada orang yang bisa menggantikan drama radio itu. Tapi itu saya lihat 20 tahun terakhir kawan-kawan nggak mau mengeksplor itu gitu. Padahal dulu bagaimana orang begitu tertariknya dengan drama radio gitu tadi kan. Dan di ruang-ruang tertentu orang tetap ingin berimajinasi. Dan dia perlu stimulus untuk berimajinasi itu, dan itu bisa dilakukan oleh teman-teman radio. Makanya saya bilang ketika kita diskusi dengan Sari, dia bilang kita buat serial Alauna yang berbasis pada audio, kemudian ya walaupun dia tidak di radio frekuensi ya, tapi kan tetap saja podcast itu sesuatu yang memang sebenarnya memberikan ruang kepada para pecinta radio, pecinta penikmat siaran-siaran audio yang sibuk, tapi mereka bisa mendownload dan bisa mendengarkannya kapan saja mereka mau lewat podcast, program-program podcast itu gitu. Nah ini yang saya pikir salah satu kekuatan yang harus kembali dieksplorasi oleh teman-teman, baik yang sekarang masih berada di radio konvensional dengan frekuensi, ataupun teman-teman yang main di radio streaming gitu. Mereka harus bisa membuat program-program yang memang menjadi karakteristiknya audio itu, mau tidak mau harus itu yang digali gitu. Sehingga apa yang menjadi kekuatan radio itu masih bisa dinikmati. Nah, seperti saya katakan tadi, kalau lagu udahlah nggak ada lagi lah itu udah orang masing-masing gitu ya. Kalau dulu memang kita berjaya betul gitu, bahkan sampai kita melakukan perbuatan haram gitu dalam tanda kutip dulu ya, artinya bisnis sampingan saya dulu merekami lagu-lagu bagus dulu ya gitu kan. Karena orang kan kalau beli kaset itu kan cuma satu lagu yang bagus. Nah biasanya mereka kan datang tuh ke studio gitu, Mas, ini daftar lagunya, tolong rekamin. Ya udah, tip to tip dulu kan rekamannya kan.
Ya lumayan lah dapat tambahan penghasilan. Walaupun kalau ketahuan tuh bisa masuk penjara sebenarnya kan. Itu kan zaman dulu lah gitu ya. Zaman dulu tapi Zaman Pak. dulu. Melanggar hak cipta sebenarnya itu kan. Ya, tapi itu kan kalau sekarang kan nggak ada lagi tuh radio, kita bisa download sendiri lagu-lagu itu bebas. Kita mau dengerin kapan aja bebas. Di handphone kita bebas. Tapi sesuatu yang diproduksi dengan memancing imajinasi seperti program Sandiwara Radio atau talk show termasuk salah satu program yang juga bisa menjadi karakteristiknya radio gitu, dan masih cukup banyak penggemarnya ya. Jadi kalau saya biasa pagi coba putar-putar siaran radio di Pekanbaru, beberapa radio yang buat program talk show dialog di pagi hari itu cukup banyak juga penelponnya, masih cukup banyak orang. Karena salah satu karakteristik lagi yang menjadi kekuatan adalah interaktif. Jadi selain sesuatu yang memancing imajinasi, kekuatan radio lain adalah interaktif secara langsung, yang banyak media mungkin nggak bisa. Ya, TV misalnya, oke, tapi kan TV lokal, kalau masalah lokal nggak ada tuh di Pekanbaru yang mau langsung bisa nelfon ke stasiun radio TV untuk interaksi secara langsung gitu. Makanya seperti RRI, Barabas yang punya program-program seperti itu, pagi cukup banyak traffic penelponnya gitu. Artinya program talk show itu masih sebuah kekuatan. Sandiwara Radio ini yang terlupakan tapi harus bisa digali lagi. Saya kira itu. Kan banyak kegiatan yang sudah Bung Raut lakukan karena sudah malang melintang di radio ya. Kegiatan apa sih yang tepat kita lakukan gitu Pak? Kegiatan atau program? Boleh program, kegiatan juga. Ya. Jadi memang malang memang jadi penyiar radio ini kan, karena malang melintang lagi iya, gitu melintang. Ya. Aduh. Sebenarnya itu tadi, kalau saya melihat radio itu tetap menjadi satu media yang punya karakteristik, punya kekuatan, dan masih cukup banyak juga orang-orang yang ingin berinteraksi menggunakan media radio. Sekali lagi kreativitas lah ya yang menjadi kunci. Bagaimana kreativitas meng-create program-program yang menarik ya, itu akan menjadi sesuatu yang mengembalikan pendengar radio gitu ya. Kemudian ya sebenarnya dari dulu juga ada konsep yang namanya on air dan off air. Nah banyak juga teman-teman sekarang yang kurang mengeksplorasi kegiatan off airnya. Jadi dengan mengeksplorasi kegiatan off air, bekerja sama dengan sejumlah lembaga, institusi, perusahaan dan sebagainya, saya kira meng-create program-program yang dia bisa dipadukan antara off air dengan on air sekaligus, itu masih satu peluang yang cukup besar untuk bisa eksis ya radio. Karena memang sekali lagi karakteristik atau kelebihan lain yang dimiliki radio adalah murah gitu loh. Murah kan dibanding televisi, dibanding media lain. Interaktif, murah gitu. Jadi kalau kita siaran dulu kita live itu kan nggak perlu biaya besar gitu. Ya memang sekarang ada pergeseran lah, televisi sekarang dengan peralatan yang agak lebih canggih, live-nya udah nggak serumit dulu. Dulu harus bawa mobil besar segala macam. Sekarang dengan ada Zoom dan sebagainya mungkin bisa lebih murah gitu. Tapi faktor kecepatan dan karakteristik itu tetap dimiliki radio gitu. Saya jadi reporter, mungkin kalau di radio swasta ya jadi pionir lah ya kalau untuk reporter gitu ya. Artinya ketika dulu kita di dunia radio itu masa Orde Baru memang dilarang memproduksi berita sendiri sampai tahun 97. Nggak boleh buat berita radio sendiri gitu. Makanya lebih banyak programnya ya kuis, request gitu ya. Ya, yang seperti itu, nggak pernah buat program berita dan sebagainya. Baru 97 terjadi perubahan undang-undang, muncul Undang-Undang Nomor 24 tahun 97 tentang penyiaran, baru ada boleh membuat berita sendiri. Tapi itu pun belum terjadi, baru setelah reformasi 98 barulah mulai. Dan ketika itu dimulai, kita tuh juga nggak tahu mau buat apa. Oke, udah boleh buat berita sendiri. Lah, orang dari dulu kita kerjanya cuma kirim-kirim salam gitu ya, apa yang mau dibuat? Nah, untunglah di tahun 99 awal 2000 itu banyak sekali founder datang ke kita seperti UNDV, BBC. Jadi saya sempat
ikut pelatihan jurnalistik radio itu ya pertama kali lewat BBC gitu sebagainya. Jadi itu baru mulai terbuka tentang program talk show, program feature radio, program in-depth news radio. Banyak sekali sebenarnya ternyata yang bisa kita garap di radio itu yang tujuannya how to educate, ya bagaimana mendidik masyarakat, bukan hanya sekedar menyenangkan hati orang gitu dengan request dan lagu, tapi tadi kembali ke jurnalisme inspiratif bahwa media salah satu kekuatan dan tujuan utamanya atau fungsinya didirikan itu adalah bagaimana berkontribusi terhadap mengubah kehidupan masyarakat, mengubah pola pikir masyarakat dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak ngerti menjadi mengerti, ya, dari yang belum berbuat menjadi berbuat sesuatu. Nah, inilah yang saya kira perlu dieksplorasi lagi oleh teman-teman di radio supaya tidak terjebak pada rutinitas hanya muter-muter lagu saja, tapi banyak loh hal-hal sebenarnya bisa digarap gitu dengan fungsi-fungsi karakteristik radio yang ada, baik on airnya maupun off airnya. Oh iya, mungkin terima kasih Bung Saud. Mungkin kita kembali dulu ke Pak Badri. Nah, ini Pak, dalam Pak Badri kan ini dalam kita kan menyajikan informasi nih Pak. Bagaimana sih agar informasi ini tidak dikategorikan hoax itu seperti apa Pak? Agar kita bisa menyampaikan ke masyarakat itu Pak. Jadi gimana informasi tidak dianggap hoax gitu ya. Pertama, kalau di jurnalisme itu kan sekarang yang berkembang jurnalisme data. Jadi jurnalisme data itu ya di semua platform, baik itu cetak, online, TV termasuk di radio. Artinya apa? Ketika menginformasikan sesuatu itu basisnya ya selain fakta pasti ya juga ada didukung oleh data. Jadi bukan hanya asumsi gitu. Misalnya ketika kita mau menginformasikan data-data dan sebagainya, kerusakan lingkungan lah misalnya, entah seperti apa, tentu ada basis data yang bisa diambil, dikutip misalnya dari lembaga-lembaga penyaji data yang kompeten seperti itu. Itu salah satunya. Jadi ya memang kalau yang produsen hoax itu kalau di media mainstream ya itu memang sangat jarang sih yang terjebak pada hoax, apalagi sekarang kan umumnya sudah mempelajari cek fakta ya yang diinisiasi oleh Google itu. Jadi ketika ada sesuatu sebelum dipublikasikan lakukan cek fakta dulu, atau ketika mau mempublikasikan informasi yang basisnya data, pastikan misalnya kita mempunyai referensi data yang dipercaya gitu. Oh iya begitu itu Pak. Jadi sebelum untuk menyebar luas perlu terus Pak kan untuk tingkat kehati-hatian dalam menyampaikan itu menurut tidak memberikan kritikan di media itu. Jadi kan sebenarnya kan fungsi media itu kan selain sebagai sumber informasi, hiburan, edukasi, juga ada kontrol sosial. Nah, ketika kita melakukan kontrol sosial, tentu tidak bisa lepas dari misalnya kita melakukan kritik ya. Kritik sosial, baik itu ke pemerintahan maupun ke masyarakat itu sendiri gitu. Jadi ya memang fungsi kontrol sosial itulah penting ya dilakukan oleh media, karena itu salah satu fungsi penting untuk merespon misalnya sesuatu-sesuatu yang mungkin tidak disukai atau terjadi ketimpangan, kesenjangan dan sebagainya. Baik itu yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan, dilakukan oleh pembangunan, isu-isu lingkungan dan sebagainya. Jadi tetap aja, tapi kritik itu yang tentu kritik yang punya dasar ya, kritik yang berbasis data tadi. Bukan kritik yang berbasis kebencian. Nah itu berbeda ya.
kritik sekeras apapun kalau dia berbasis fakta dan data, dia akan mudah diterima. Berbeda kalau kritik yang didasari oleh kebencian itu. Berarti tepat ya Pak kalau untuk seperti kita yang bekerja di media itu tepat tapi ada ada pendukungnya gitu Pak. Ya betul. Jadi memang itulah fungsi media salah satunya adalah kontrol sosial tadi. Iya, kontrol sosial. Nah, serial Alauna nih Pak ya sudah Bapak dengar itu untuk di era sekarang atau Pak? Gak apa-apa Pak. Jadi untuk serial Alauna ini itu sangat menarik ya saya. Karena di apa namanya? Di dalam kondisi yang sangat sedikit ya drama-drama di radio. Ini nggak boleh dibawa minum ke dalam boleh Bu? Satu aja kuah. Tolong Kit. Masa Bapak yang langsung Kit. Mungkin kita ke Bung Saud aja dulu ya. Mungkin Pak Badri lagi batuk. Terus menurut Bung Saud nih, serial Alauna adalah produksi kreatif radio. Nah, Bung Saud setuju tidak ini merupakan karya kreatif? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa program Sandiwara Radio itu salah satu program yang sangat penting ya, sangat penting. Kenapa dia menjadi salah satu program yang perlu digalakkan kembali? Kalau menurut saya ini perlu dimunculkan kembali, digalakkan kembali. Karena memang tadi Sandiwara Radio itu satu karya yang sangat memberikan ruang pada imajinasi gitu. Itu karakteristiknya radio gitu. Jadi dalam istilah dunia radio namanya theater of mind. Bagaimana pikiran kita membuat satu teater sendiri, membuat satu tayangan video, apakah namanya gambaran tersendiri, yang itu menjadi wilayah kesenangannya. Kita ini kan manusia memang diberikan Allah satu kemampuan untuk berhayal gitu. Kita senang berhayal sebenarnya gitu. Salah satu kebutuhan kita berhayal. Kalau ada manusia yang nggak bisa punya kesempatan berhayal, itu hilang kemanusiaannya sebenarnya. Jadi kalau salah satu persoalan kita misalnya jadi orang modern, hidup di kota, kerja banyak setiap hari. Sebenarnya itu dia juga bukan sesuatu yang menyenangkan. Kenapa? Mungkin dia nggak punya kesempatan untuk berhayal. Karena berhayal itu adalah salah satu proses tubuh kita melepaskan kemampuan otak kita untuk mengembara dalam pemikiran-pemikiran kita gitu loh. Jadi Sandiwara Radio itu menurut saya adalah satu kekuatan yang bisa dimanfaatkan, tidak hanya bukan soal melepaskan kebutuhan hiburan saja ya. Karena misalnya kita buat Sandiwara Radio itu kan salah satu fungsinya hiburan, tapi juga sama karena dia fungsinya media. Ya, film itu kan media juga. Di situ berarti dia menghibur, menginformasikan dan mengedukasi gitu. Jadi orang ada yang nggak suka dikasih tahu langsung, kau jangan mencuri ya. Anak-anak itu nggak suka kalau bilang, kau jangan mencuri ya. Tapi kan kita ngasih tahu dia lewat cerita. Si kancil mencuri mentimun. Suatu hari kancil masuk ke kebun petani lalu mencuri mentimun. Lalu dia ditangkap, kan gitu. Kan itu cerita yang kemudian di alam bawah sadar si anak lewat imajinasi. Karena dia memang membutuhkan itu, dia nggak bisa langsung dilarang, tapi dia butuh perantara untuk satu nasihat itu masuk ke otaknya dan kalau cerita itu bagi dia sesuatu cerita yang berkesan, maka pesan tentang kejujuran itu akan membekas di hatinya sampai dia tua, gitu loh. Itu beda. Jadi sesuatu pesan yang dibungkus dengan cerita, apalagi kalau ceritanya itu mampu didesain, menyentuh hati orang. Itu lama membekasnya di hati kita gitu loh. Ya kan? Dulu anak-anak muda gak suka puisi. Apa itu puisi itu? Tapi begitu muncul film ada
ada apa dengan cinta? Lalu film itu bercerita tentang apa, tapi di situ ada tentang bagaimana pemerannya berpuisi. Latah tuh anak-anak muda mulai rajin berpuisi, segala macam muncul lagi semangat. Ya kan? Nggak perlu disuruh kan. Oh ya anak-anak muda, cinta kalian pada puisi. Tak perlu. Tapi gara-gara film itu meledak, laris, di situ ada kisah tentang bagaimana menariknya berpuisi. Lah anak-anak muda tuh mulai tertarik lagi berpuisi gitu loh. Nah itu kekuatan sebuah cerita, storytelling. Ya. Jadi saya pikir teman-teman di radio ya yang sudah dipelopori misalnya kembali ya pesan tentang lingkungan, kalau cerita ini kuat ya, cuma kan memang harus piawai nih membungkus ceritanya ini dengan satu jalinan kisah yang membuat orang penasaran dari waktu-waktu ke waktu, tapi pesan yang tersembunyi di balik situ secara kuat juga disampaikan, itu akan membekas di hati anak-anak muda atau siapapun lah yang mendengarkan ini ya suka dengan sandiwara radio ini, dia akan membekas di hati dan menjadi pesan yang kuat bagi dirinya gitu. Jadi itu kekuatan storytelling, kekuatan cerita. Dan saya pikir Alauna ini, misalnya cerita Alauna ini, kalau memang kemudian kisahnya bisa dikembangkan, ya memang akan menjadi satu kekuatan. Nah ini yang perlu jadi PR juga nih, gimana mengembangkan kisah ini. Hati-hati juga gitu, jangan sampai terlalu terlalu seperti sosialisasi. Ya ini yang harus dikembangkan. Artinya intrik ceritanya juga harus dipertimbangkan gitu loh. Tidak terlalu serius kan. Jangan terlalu serius juga gitu kan, seperti orang ya walaupun ada aktor tapi hanya menceritakan oh jangan menebang, enggak juga gitu. Tapi bagaimana interaksi antar aktor, antar tokoh gitu ya. Bagaimana karakteristik antar tokoh dikembangkan ya menjadi sebuah ya kalau yang namanya drama itu kan bagaimana membangun alur cerita ya sampai kepada akhirnya ada konflik, puncak konflik, resolusi selesai gitu kan. Nah, itu kan itu harus dibangun sedemikian rupa sehingga dari sisi ceritanya menarik, pesannya juga nyampe. Tapi kalau ceritanya kemudian ya tokoh-tokoh lalu bercerita ya kayak iklan layanan masyarakat nanti jadinya ya orang nggak terlalu antusias juga ya gitu saya kira. Jadi gitu Pak. Terus apa sih Pak catatan nih dari Bapak nih untuk serial Alauna ke depannya itu Pak? Ya seperti saya katakan tadi, bagaimana serial ini juga jangan lupa ini kan pesan yang dibungkus hiburan, harusnya kan begitu ya. Jadi sinetron itu sepertinya kan juga ramuannya harus sama gitu bahwa bagaimana sebuah film selalu punya pesan yang ingin disampaikan. Bagaimana sinetron juga harus punya pesan disampaikan. Walaupun kalau di Indonesia misalnya banyak kritik lah, sinetron kita ini nggak jelas pesannya gitu loh. Pokoknya pesannya hanya sesuatu yang ringan, konflik rumah tangga gitu kan, berebut pacar, ya kan, suami selingkuh, kayak gitu tuh dia. Itu berat itu Pak, ringan itu. Sementara pesannya nggak kuat gitu kan. Dan sama dengan dulu ya kita dengar Brahma Kumbara misal Sahur Sepuh itu jalinan ceritanya ada, tapi kan kita jadi tahu tentang kerajaan masa lalu, oh siapa pemimpin kerajaannya dulu, bagaimana intriknya gitu ya, atau ada juga drama radio dulu tentang Ken Dedes gitu ya, masa-masa raja-raja dulu. Nah itu dia membungkus cerita tapi juga jadi semacam drama radio sejarah gitu, sehingga sejarahnya kita dapat. Mungkin pesan-pesannya juga disampaikan di sana bagaimana misalnya hubungan antar manusia yang terlibat di sana itu menjadi sesuatu yang baik. Nah di Alauna ini saya kira seperti tadi jangan juga melupakan intrik cerita antar para tokoh gitu. Ini akan semakin menarik kalau misalnya terjadi persaingan antara Zukri, ya kan, anak muda tapi sudah di kota. Lalu ada tokoh lagi anak muda yang memang nggak pernah ke kota tapi dia juga suka sama si apa ini, sehingga muncul persaingan cinta segitiga misalnya. Itu mana penulisnya nih? Itu akan jadi sesuatu yang menarik juga tuh gitu.
Ya, sehingga apa namanya? Orang nikmati ceritanya, orang penasaran dengan ceritanya, tapi pesannya juga tetap disampaikan gitu. Jadi jangan datar-datar juga nih, harus dibangun konfliknya gitu kan. Jangan luwi-luwi saluang kalau bahasa kami. Jadi saya kira tinggal di situ sehingga orang bagaimana. Jadi inti kalau terutama kalau serial ya. Serial itu bagaimana setiap episode ke episode itu membuat orang penasaran. Jadi akhir episode pertama itu menimbulkan pertanyaan, terjawab nggak di episode kedua? Lalu masuk ke episode kedua, mau ke episode ketiga, muncul pertanyaan baru, terjawab nggak di episode ketiga, gitu kan? Itu trik dari serial ya, sama seperti telenovela dan sebagainya. Di ilmu komunikasi kita belajar tentang teori-teori itu bagaimana menciptakan satu rasa penasaran dari satu episode ke episodenya. Nah kalau itu nggak bisa kita bangun gitu, menimbulkan pertanyaan baru. Jadi dia nggak boleh tuntas di satu seri, nggak ada pertanyaan. Kira-kira siapa ya? Jadi selalu dipancing misalnya tiba-tiba muncul sosok baru, seorang pria begini-gini gitu. Ya. Siapakah dia? Tunggu episode berikut. Itu menarik gitu kan. Tapi kalau satu sesi serial sepertinya nggak ada pertanyaan ke serial berikutnya, itu kita nggak penasaran, nggak nunggu tuh. Apalagi ya berikutnya gitu. Gitu. Ya, kira-kira begitu tuh. Kalau ilmu buat sinetronnya lah. Iya. Triknya agar membuat saran ya, Pak. Saya terima kasih sebelumnya Pak Bung Saud. Saya akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk 3 orang mungkin yang memberikan pertanyaan kepada pemateri kita. Mungkin pada audiens ada yang ingin bertanya? Aduh, mungkin persilahkan Bu. Izin duduk ya. Perkenalkan saya Woro dari LPSM dan juga sahabat Puan. Pertanyaan saya mungkin untuk Bang Satria Utama. Bang Satria Utama ini teman lama yang baru ketemu lagi ya Bang ya. Senang ketemu lagi. Bang, tadi Abang bilang tadi ada beberapa trik-trik misalnya bagaimana membuat drama radio ini bisa menarik gitu ya. Kalau menurut Abang ada nggak misalnya satu isu ataupun genre yang kira-kira untuk kondisi-kondisi sekarang ini bisa menjadi sesuatu yang happening atau mungkin nggak kira-kira drama radio itu sekarang bisa jadi sesuatu yang memang digemari oleh banyak audiens gitu. Terutama mungkin sekarang generasi milenium ya yang muda-muda gitu. Itu aja, makasih. Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Pak? Boleh. Ya, jadi memang membangkitkan batang terendam lah kalau istilah saya, sesuatu yang mungkin sudah agak dilupakan karena dari pengamatan saya memang sandiwara radio ini sesuatu yang sudah tenggelam gitu ya, sudah lama tidak muncul gitu. Terutama di Pekanbaru lah, di Riau saya sejak saya nggak terlalu aktif di radio, hanya memantau saja, itu nggak ada sama sekali dulu. Dulu masa-masa saya masih aktif siaran itu selalu muncul sesuatu yang kita buat apa ya, misalnya dulu ada acara diary gitu ya. Diary itu sebenarnya juga storytelling kan, jadi bagaimana kita mengubah satu tulisan diary seseorang lalu disampaikan dengan cara yang menarik gitu. Nah, sesuatu yang sudah mungkin terendam lalu ingin kita bangkitkan kembali tentu perlu effort yang agak besar juga nih gitu ya. Artinya bahwa kita nggak bisa melepaskan dari tren yang terjadi saat ini, karakteristik masyarakat saat ini gitu. Jadi memang walaupun tadi saya katakan radio itu baik itu yang berbasis frekuensi maupun kemudian mencoba ke wilayah streaming misalnya, itu memang belum terlalu familiar. Kalau radio yang frekuensi sudah mulai nggak familiar, kalau streaming ini belum naik ke familiarnya sangat luar biasa gitu. Nah ini perlu effort, saya kira perlu promosi, perlu apa, dan itu bisa berkolaborasi dengan keberadaan media sosial gitu ya. Nah upaya tadi misalnya ada behind the screen gitu ya, bagaimana proses produksi ini saya kira perlu ada di YouTube, perlu ada di TikTok, setiap apa gitu, sehingga memancing orang karena
dia perlu trigger, perlu orang lihat di saat media yang ya kita nggak bisa nafikan lah sekarang hidup orang di medsos gitu. Medsos itu jadi sarana promosinya, tapi ya orang bisa nanti penasaran kayak apa sih sebenarnya Alauna itu ya. Sama dengan talkshow itu kan di YouTube itu kan serinya YouTube itu talkshow-nya panjang gitu ya. Tapi kan dengan promosi di TikTok mengambil potongan-potongan tertentu yang menarik gitu, dia akan tertarik untuk nengok YouTube-nya panjang. Sama dengan ini saya kira perlu effort untuk promosi di saluran-saluran media sosial yang populer, ya, lalu sertakan linknya di situ sehingga orang bisa datang ke serial ini gitu. Nah, jadi perlu dibuat triggernya, potongannya sehingga orang mau datang. Dan itu memang sekali lagi effortnya harus keras. Jadi, karena itu saya mungkin beri masukan lah ya kepada teman-teman Alauna ini. Kalau saya yang mendengarkan, ya, dari sisi apanya sih sudah bagus, nama upayanya. Hanya mungkin yang perlu agak lebih diasah itu tentang penghayatan Kemudian ada gaya yang agak berbeda ya dengan, karena ini sesuatu yang memang harus bisa memancing imajinasi. Jadi nggak bisa kayak sinetron nih, nggak bisa percakapannya kayak sinetron, Mbak. Jadi harus agak semi teater menurut saya, karena kalau kita lihat dari radio-radio yang lama ya, radio-radio yang lama itu memang voice overnya itu harus menguasai basic vokal teater. Dan suara yang disajikan pun itu memang harus punya karakteristik yang kuat. Jadi nggak bisa karakteristik orang kebanyakan. Makanya dulu kalau kita simak kayaknya agak aneh, tapi itulah dia gitu. Dia pakai suara yang agak berbeda supaya mempertegas karakter antara satu tokoh dengan tokoh yang lain gitu. Jadi nggak bisa kayak kita ngobrol biasa saja atau kayak sinetron yang agak, bahkan sinetron di TV kan kita lihat dia. Kadang kita lihat ini berlebihan banget, tapi ya itu kenapa tujuannya memperkuat identiti karakter tokoh. Jadi tokoh-tokoh di Alauna misalnya itu dialognya harus memperkuat karakter. Ya. Jadi jangan bahkan nggak pakai suara sehari-hari itu. Kalau kita dengar para pengisi acara, pengisi sandiwara radio itu banyaknya suaranya dia buat khusus karakter itu, ya, sehingga lengket. Ya kan kalau kita lihat lah, mana ada sih suara macam Mak Lampir tuh suara sehari-hari kayak gitu kan? Itu kan over tuh ya. Tapi itu memang teorinya memperkuat branding dari ada apa ini? Itu kan nggak ada. Kalau sehari-hari kita ketemu orang ngomong kayak gitu kan nggak ada. Iya. Tapi itu itu karakter yang harus diperkuat gitu loh. Ya. Oh apa ini saudara? Gitu. Itu kan sehari-hari nggak ada orang ngomong kayak gitu. Tapi itulah karakter yang harus membuat orang jadi aneh ya vokalnya gitu ya. Oh ini ya vokalnya gitu. Nah, jadi kalau karakter sifatnya antagonis gitu, nah itu memang harus kelihatan benar sangat bawelnya, sangat kasarnya gitu. Nah kalau karakternya protagonis, ya memang harus benar-benar sangat keibuan, sangat IPA, ya memang dicari betul gitu. Nah ini yang harus diolah vokalnya, karakternya, sehingga tadi orang mendengarkan itu, karena radio ini salah satu tantangannya adalah bagaimana membuat orang tidak bosan. Itu tantangan terberat. Karena itu audio di radio itu memang harus di-create sedemikian rupa sehingga membuat orang punya perubahan-perubahan. Oh, karakter suara gini. Oh, karakter suara ini. Oh, beda-beda gitu. Tapi kalau suaranya sejenis, ini tantangan nih. Jadi cari karakter suara itu gak boleh sejenis tuh Mbak Woro. Harus cari yang benar-benar agak berbeda. Karakter ini, wah nampak betul karakternya. Yang ini nampak betul karakternya. Jadi orang ketika mendengar dia punya pengalaman, oh ini suara ini, itu beda-beda, dan itu mengurangi kebosanan. Nah, sekali lagi, create cerita ini kalau memang bisa membangun cerita yang yang utuh dengan konflik yang cukup terasa, memang harus setiap episode itu
ada konflik kecil, setiap episode ada konflik kecil sampai pada nanti misalnya kalau ini didesain sampai 100 episode misal, itu sudah harus dirancang tuh. Di setiap episode ada konflik, tapi nanti sampai pada konflik besar, ya, yang jadi utama dari kisah ini apa, baru sampai ke selesai. Itu yang membuat dari sisi cerita dia harus menjadi kuat. Kemudian supaya ya kalau ceritanya kuat, isunya menarik, ya happening lah, saya kira orang-orang penasaran, terutama ditopang dengan promosi yang kuat di media sosial, itu akan menjadi lebih kuat, ya. Kemudian ya bagaimana kita menceritakan ke publik tentang mengapa ini dibuat, apa segala macam, ngajak orang dengar bareng, lalu diskusi lagi kayak gini ya. Ini kan mungkin yang belum pernah dengar jadi pengen dengar kayak apa sih itu gitu. Nah, seperti itu kira-kira. Berarti itu PR-nya Kak Sari. Nah, terus mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Lagi ada yang ingin bertanya? Nggak ada ya? Mungkin segitu pertanyaan dari audiens. Nah, pertanyaan terakhir saya ajukan kepada kedua narasumber. Pertanyaan saya ajukan untuk kedua narasumber. Nah, pertanyaannya, apa harapan untuk kawan-kawan yang berkarya di dunia media audio? Itu apa, Pak? Mungkin dari Pak Badri dulu. Baik, harapan saya mungkin ke teman-teman yang berkarya di dunia audio itu ya tetap terus berkarya gitu. Karena dunia audio itu yang sebenarnya dengan semakin banyak orang yang kurang mendengar audio itu sebenarnya jadi tantangan. Justru itu juga sebagai peluang untuk berkarya di dunia audio. Karena lama-lama misalnya orang akan suka dengan dunia audio sebagai pengisi waktu senggang atau menjelang tidur. Saya punya kolega itu kalau mau tidur tuh setengah dengerin podcast apa, podcast horor katanya. Jadi apa salah kalau misalnya serial Alunia itu bisa menjadi pengantar tidur misalnya kan. Nah, saya yakin ini kan baru permulaan ya. Kalau di cerita, kalau di platform apa namanya film itu kan ada sesi ya. Iya. Satu sesi berapa episode gitu. Mungkin sesi 1 5 episode kan, masih menggantung ceritanya, nanti ada sesi 2 dan sebagainya. Saya kira ketika kita ingin misalnya menggarap lebih luas, kita bisa ngambil banyak sesi dan isunya kan bisa meluas juga ya, meskipun satu ini. Dan setting satu lagi kan, mungkin ada kalanya kan kalau anak-anak muda itu kan sekarang film-film anak remaja itu suka setting di luar negeri, apa salahnya membawa Launa ke konferensi internasional misalnya kan, ketemu tokoh baru misalnya kan, ketemu tokoh baru, kemudian datanglah ke lokasi itu, jadi bisa luas dan panjang. Jadi supaya dengan setting yang beragam, tidak hanya di suatu lokasi, itu cerita juga akan lebih beragam, konflik juga akan semakin luas gitu kan. Jadi kita tentunya mengikutilah perkembangan apa yang kemudian bisa kita jadikan referensi untuk atau imajinasi Kak Sari dan tim untuk berkarya. Jadi nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya gitu. Jadi energi kreatif itu akan selalu ada dengan mengikuti tren atau isu-isu yang berkembang terkait isu-isu lingkungan itu. Iya, saya kira seperti tadi beberapa poin yang saya sampaikan, teman-teman di Rakom Sembayang ini tentu jangan jangan cepat puas, kedua jangan malas untuk terus menggali teori-teorinya juga sih ya. Jadi ini harus dikuasai juga ya. Saya kira ini pintu masuk lah bagi teman-teman pengisi suara misalnya. Ini kan pengalaman yang awal, tapi ya dilatih lagi, belajar gimana sih teknik olah vokal di teater seperti apa gitu ya. Oh bagaimana sih penghayatan gitu. Jadi terus belajar ya. Saya yakin kalau kita semua punya kemauan yang kuat,
ini lama-lama akan semakin bagus gitu ya, dan semakin menjadi ini contoh gitu ya. Nah sekali lagi saya ingin sampaikan, sandiwara radio storytelling itu adalah sebuah media yang sangat kuat untuk memberikan pengalaman spiritual bagi pendengarnya. Ya, saya misalnya sampai sekarang bayangkan udah berapa puluh tahun lalu itu sandiwara sahur sepuh ketika saya masih kelas 5 SD, kelas 4 SD. Itu masih menjadi jujur saja beberapa bagian ceritanya itu yang saya dengar itu mempengaruhi hidup saya sampai sekarang gitu loh. Artinya nilai-nilai yang saya pelajari dari drama radio itu ada ya tentang sikap kesatria dan sebagainya, itu membekas di hati saya dan itu menjadi sesuatu yang kemudian membawa nilai-nilai itu dalam perjalanan hidup saya gitu loh. Demikian juga saya dulu pecinta komik gitu, jadi beberapa komik yang menurut saya sangat bagus punya nilai-nilai itu juga mempengaruhi hidup saya sampai sekarang gitu. Nah ini kita berharap bahwa lewat cerita-cerita ini ya, dengan nilai-nilai kebaikannya, dengan inspirasi-inspirasi yang ditawarkannya, itu juga akan memberikan pengaruh terhadap pendengarnya yang mungkin nanti di era berikutnya ya dia akan cerita juga, saya dulu pendengar pecinta berat serial Alauna. Aduh. Itu yang membuat saya sampai sekarang setiap hari nanam pohon. Nah, begitu kan? Nah, itu mudah-mudahan seperti itu inspirasinya. Ya, semoga ya, Pak. Ya. Terima kasih Pak Badri dan Bung Saud. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kesempatannya kita bisa bertatap muka, kita bisa memberikan mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat luar biasa dari kedua materi kita. Saya Desriani dari Radio Komunitas Lintas Subayang, pamit undur diri. Jangan lupa dengarkan Radio Komunitas Lintas Subayang. Untuk warga Pekanbaru bisa mendengarkan melalui web kita di www.rakomlintassubayang.id, dan juga jangan lupa dengarkan Green Radio melalui web www.greenradioland.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak, kita sudah menyaksikan diskusi yang sangat amat inspiratif tadi, dan kita sudah kedatangan Bapak Ikhwan Ridwan, SHMSI, Kepala Diskominfo Provinsi Riau. GM. PDAM Tita Siak. Selamat datang Bapak hari ini, dan kita sudah menyelesaikan serangkaian acara kita pada hari ini, dan kita akan transisi nih ke acara inti, yaitu Festival Podcast di luar ruangan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan di luar ruangan sekarang, dan terima kasih banyak untuk partisipasinya sudah hadir dari sampai saat ini. Kita nantikan kehadirannya juga di luar ruangan akan festival di sana. Terima kasih banyak. Saya selaku MC Livia Oktaviani, Livia Collins nama siaran saya, mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf sekali jika terdapat banyak kesalahan. Kita nyatanya adalah manusia yang banyak kesalahan ya. Sekian dari saya dan Green Radio Land serta komunitas Subayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.